Amerika Serikat mencetak kemenangan diplomatik di Amerika Latin setelah Panama memutuskan untuk tidak memperpanjang partisipasinya dalam inisiatif sabuk dan jalan atau Belt and Road Initiative atau BRI Cina. Keputusan ini disambut baik oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang menyebutnya sebagai langkah besar ke depan bagi hubungan bilateral Amerika Serikat-Panama serta keberlanjutan status netral terusan Panama. Langkah ini menjadi pukulan bagi Beijing yang selama ini berusaha memperluas pengaruh ekonominya di kawasan melalui investasi infrastruktur berskala besar. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah lama menuding Cina menggunakan BRI sebagai alat diplomasi jebakan utang, yakni strategi yang membuat negara penerima investasi terjebak dalam ketergantungan finansial terhadap Beijing. Dalam pertemuannya dengan Rubio, Presiden Panama, Jose Raul Mulino, menegaskan bahwa negaranya tidak akan memperbarui keterlibatannya dalam BRI dan bahkan bisa mengakhiri partisipasinya lebih awal. Rubio yang mengunjungi Panama sebagai bagian dari tur pertamanya ke Amerika Latin dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, segera merespon keputusan tersebut dengan optimisme. Keputusan Panama ini menambah daftar negara yang mundur dari BRI setelah menghadapi tantangan finansial akibat proyek-proyek Cina. Sebelumnya, Italia menarik diri dari inisiatif tersebut pada 2023. Sebagian besar karena tekanan Amerika Serikat dan kekhawatiran atas meningkatnya ketergantungan ekonomi pada Beijing. Profesor Yan Zhong Huang, peneliti senior di Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, menyebut langkah Panama sebagai kemenangan diplomasi brinkmanship Trump, tetapi mempertanyakan apakah strategi serupa dapat diterapkan di wilayah lain. Sementara itu, Kedutaan Besar Cina di Washington tidak memberikan komentar terkait keputusan Panama maupun isu terusan Panama. Panama adalah negara pertama di Amerika Latin yang secara resmi bergabung dengan BRI pada November 2017. Hanya 5 bulan setelah mengalihkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke Cina. Sejak saat itu, Beijing telah berinvestasi dalam berbagai proyek besar di Panama, termasuk pembangunan jembatan keempat di atas terusan Panama yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik negara Cina. Namun, keterlibatan perusahaan Cina di sekitar terusan Panama telah lama menjadi perhatian Washington. Beberapa perusahaan Cina, termasuk CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong, saat ini mengoperasikan 2 pelabuhan di kedua ujung terusan Panama, yang dianggap sebagai posisi strategis yang berpotensi mengancam kepentingan Amerika Serikat. Pemerintahan Trump menganggap kehadiran Cina di sana sebagai ancaman langsung terhadap perjanjian netralitas Amerika Serikat-Panama yang ditandatangani pada 1977. Menurut Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Rubio menyampaikan pesan langsung dari Trump kepada Mulino bahwa keberadaan Cina di sekitar terusan adalah pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Sebagai tanggapan, Mulino mengisyaratkan bahwa Panama akan meninjau ulang konsesi selama 25 tahun yang diberikan kepada CK Hutchison Holdings yang diperpanjang pada 2021. Ia mengatakan bahwa audit terhadap kesepakatan ini
akan dilakukan sebelum keputusan lebih lanjut diambil. Bagi Washington, keputusan Panama untuk meninggalkan BRI adalah keberhasilan diplomatik yang memperkuat pengaruh Amerika Serikat di kawasan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Namun, langkah ini juga menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi Panama, mengingat China merupakan salah satu mitra dagang terbesarnya. Beijing telah lama membela inisiatif BRI sebagai program pembangunan global yang telah membantu lebih dari 100 negara dalam membangun infrastruktur utama seperti pelabuhan, jembatan, dan rel kereta api. Namun, berbagai negara yang berpartisipasi dalam proyek ini menghadapi tantangan besar akibat biaya proyek yang tinggi dan kesulitan dalam membayar kembali pinjaman dari China. Dengan makin banyak negara mempertimbangkan untuk menarik diri dari BRI, masa depan inisiatif ini kini dipertanyakan. Apakah Panama akan menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan China? Ataukah keputusan ini hanya bersifat spesifik terhadap konteks geopolitik di Amerika Latin? Bagi Amerika Serikat, keputusan Panama adalah sinyal bahwa strategi Trump dalam menekan negara-negara Amerika Latin untuk menjauh dari China mulai menunjukkan hasil. Namun, apakah Washington dapat mempertahankan momentum ini di wilayah lain, terutama di Asia dan Afrika, di mana pengaruh China jauh lebih kuat, masih menjadi pertanyaan besar.